Oke, kita akan lanjut ke CSS tipografi. Ya. Jadi CSS tipografi di sini ada cukup banyak properti, ya, cukup banyak properti yang berkaitan dengan tipografi. Ya. Jadi tadi sudah beberapa properti yang kalian kenali, ya. Mungkin sampai tadi masih kalian baru apa ya? Baru ingat atau baru hafal ada color di situ sama ada text line, ya. Jadi di sini terdapat banyak properti, ada color, ada font family, font size, font style, ya, font weight, ya. Intinya ada color, ada font. Ini teks ya, bukan teks ya. Ini teks ya. Jadi ada color. Jadi tipografi yang mau kita atur ada color, ada font, ada teks, ada line, ada letter, sama ada word ya. Nah sekarang mulai dari color ya. Properti color di sini digunakan untuk mengatur warna. Ya, sudah jelas color itu warna. Ya. Nilai color bisa kita berikan dengan 3 cara ya. Pertama dengan menggunakan nama warna. Ya. Tentunya nama warnanya dalam bahasa Inggris ya. Red, green, purple, yellow, gray, kemudian black dan sebagainya ya. Saya cyan ya, misalkan menggunakan nama magenta dan sebagainya itu bisa dikenali. Kemudian kalau kalian kenal kode warna ya, menggunakan nilai hexa ya, bisa menggunakan manggilnya untuk colornya menggunakan kode hexa ya. Jadi contoh kalau kalian bermain-main dengan gambar ya, baik itu Photoshop atau AI atau dan sebagainya, kalian pasti kenal yang namanya kode warna ya. Kalau warna-warna basic itu kan ya warna-warna dasar itu bisa kita sebut langsung ya dengan red, green, blue, white dan sebagainya. Tapi kalau kalian mau warna-warna yang kalian mix ya, atau warna-warna tertentu yang lebih spesifik itu kalian bisa panggilnya dengan kode warna ya, dengan menggunakan hexa atau menggunakan nilai RGB ya. Jadi bisa menggunakan nilai RGB atau RGB itu tingkatan dari red, green, blue ya. Jadi ini untuk bagian pertama untuk red-nya, bagian kedua untuk green-nya, bagian ketiga untuk blue-nya. Jadi konsentrasinya berapa ya, misalkan 0 sampai 255. Jadi saya juga nggak hafal sih kalau terkait dengan RGB. Sebenarnya kan jadi warna-warna itu, warna-warna lain ya selain warna dasar itu kan uh, itu pencampuran ya, pencampuran antara warna ya, pencampuran antara beberapa warna. Oke, kemudian masih masuk ke color ya. Jadi saya contohkan di sini, misalkan setiap ketemu tag H1 ya. Jadi di sini saya definisikan H1-nya dengan warna merah ya. Jadi dari tadi warnanya merah terus ya. Kalian bisa coba warna lain ya. Jadi ini menggunakan elemen selektor ya. Jadi setiap ketemu H1 saya kasih warna merah ya, misalnya. Jadi untuk color ya. Nah, sekarang font family ya. Font family ya. Font family ya kita gunakan untuk jenis fontnya apa ya. Jenis font itu ada banyak ya. Ada cukup banyak ya. Ada Arial, ada Cardano, ada Helvetica, dan lain-lain. Kemudian sekarang masuk ke font size ya. Kalau tadi jenis font, sekarang ukuran font ya. Ukuran font ini satuannya bisa px, bisa em, bisa rem, bisa persen. Ya. Mungkin kalian kenalnya ini pakai pixel. Ya. Jadi bisa menggunakan em, bisa menggunakan rem, persen dan sebagainya. Ya. Kalian bisa cari di internet kalau penggunaan em itu seperti apa ya ukurannya, apakah sama dengan menggunakan px. Ya. Lanjut sekarang font style ya. Font stylenya contohnya di sini font stylenya bisa propertinya bisa normal ya, bisa italic ya, bisa oblique ya.
Dicoba aja nanti seperti apa ya. Kalau italic tentunya fontnya nanti dimiringkan ya. Jadi font style. Sepertinya bold juga bisa. Kemudian font weight. Oh, sorry, kalau bold di sini kita menggunakan font weight ya. Jadi ketebalan, kita bisa mengatur ketebalan font ya yang kita buat ya. Value-nya bisa normal, bisa dari 200 sampai 800 ya. Atau langsung font weight-nya bold ya. Kemudian text align bisa center, bisa left, bisa right, dan sebagainya. Jadi bisa left, right, center, dan justify. Kemudian text transform, nah di sini bisa uppercase, lowercase, capitalize ya. Kemudian text decoration, itu bisa underline, bisa non ya. Non itu tanpa text decoration, atau tidak usah diatur ya. Kemudian text shadow, kalau kita mau bikin teksnya ada bayangannya ya. Jadi parameternya ini ada, bisa kita buat 4 ya parameternya. Jadi nilai bayangan sumbu H, sumbu P, kemudian blur radius, warna bayangan, dan sebagainya. Kalau saya sih kalau bikin sesuatu ya di tes ya, atau dicoba aja ya. Kalau pakai shadow-nya berapa, tampilannya bagaimana ya. Jadi dicoba-coba ya. Sekarang masuk ke line height ya. Digunakan untuk mengatur ketinggian baris ya. Jadi ketinggian barisnya berapa? Contoh ini ketinggian barisnya 5. Jadi antar baris satu, misalkan ini dalam satu paragraf ya. Dalam satu paragraf antar baris satu dengan baris lainnya, ini saya pisahkan dengan BR ya. BR itu untuk ganti baris. Ini line height-nya contohnya saya buat 5 ya. Jadi line height-nya di sini bisa nilai value dari propertinya untuk line height itu bisa angka, number ya, contohnya 1, 2, 3, 4, 5, dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan length, ya. Bisa dalam bentuk satuan PX, ya, X, centimeter, dan sebagainya, atau bisa juga dengan menggunakan persen. Ya. Berapa persen dari layar misalkan, berapa persen. Kemudian letter spacing, ya. Jadi ini letter spacing itu antar huruf ya, antar huruf itu spasinya berapa? Misalkan di sini 3px. Jadi mengatur jarak antar huruf ya, mengatur jarak antar huruf. Value-nya bisa berupa satuan px, em, rem ya. Jadi ini letter spacing itu untuk mengatur jarak antar huruf. Kemudian word spacing itu jarak antar kata ya, untuk mengatur jarak antar kata. Oke, tadi terkait tipografi. Sekarang masuk ke CSS box model. Ya. CSS box model di sini kita terapkan pada setiap elemen. Kemudian box modelnya ini ada 4, ada content box, nanti ada padding. Content box itu konten dari elemen. Jadi konten dari elemen itu nanti bisa teks atau gambar. Kemudian padding. Padding itu bisa jarak bagian dalam elemen. Ya. Jadi padding itu nanti bagaimana kita mengatur jarak bagian-bagian dalam elemen, kemudian border, ya, border atau garis pembatas ya, atau garis tepi dari elemen, kemudian margin ya, margin jarak bagian luar dari elemennya. Jadi ini termasuk dalam box model. Jadi kalau kita bayangkan begini ya, kalau kita punya layout ya tampilan yang ada di browser kalian nanti, itu kita bayangannya dalam satu halaman itu ya, ini kotak dari website, jadi website kalian ya, tampilannya di browser ya, ini. Jadi dari luar itu ada margin ya, ada jarak. Jadi kita kasih jarak biasanya antar jarak atas, jarak kiri, jarak kanan berapa, kemudian jarak bawah berapa. Kemudian dikasih, misalkan kita kasih border ya. Kita kasih border atau nanti no border ya. Kemudian kita kasih padding juga ya.
dari margin itu paddingnya berapa ya. Jadi nanti dari margin kita kasih jarak berapa. Kemudian di dalamnya kontennya. Jadi ini box, kita katakan sebagai box model, gambarannya seperti itu. Nah, contoh di sini sekarang bahas konten box. Ya. Misalkan kita akan mengatur di sini lebar dan tinggi ya. Mengatur lebar dan tinggi konten dari suatu elemen. Nah, jadi misalkan untuk setiap paragrafnya kita akan atur lebar dan juga tinggi elemen. Jadi misalkan paragraf pertama, jadi ini kita buat style HTML untuk paragraf pertama, kemudian paragraf kedua ya. Nah, kemudian di sini pengaturan lebar dan tingginya. Jadi nanti setiap paragrafnya itu lebar dan tingginya sesuai yang kita atur atau kita styling di dalam CSS. Ya. Fungsinya ya untuk membentuk keserasian sih di tampilan yang ideal. Nah, sekarang mengatur padding. Ya. Jadi jarak antar konten yang ada di bagian dalam kita perlu atur paddingnya. Ya. Jadi padding itu digunakan agar kontennya tidak terlalu dekat dengan border. Ya. Nah, propertinya dari padding itu ada padding top, right, bottom, left ya. Nanti bisa kita atur shorthand juga ya. Jadi shorthand itu nanti kita kodenya kita shortkan atau kita perpendek ya. Bagaimana untuk mengatur padding atas, kanan, bawah, kiri. Ini contoh ya. Ini sebelum di shorthand ya. Kemudian yang bawah yang sudah di properti paddingnya sudah di shorthand ya. Jadi contoh ini saya punya 2 paragraf ya. Saya punya 2 paragraf. Kemudian paragrafnya mau saya styling di sini. Padding topnya atasnya 2px, kanannya 5px, kemudian bottomnya 7px ya. Kemudian leftnya 9px. Jadi nanti outputnya seperti ini. Ya ini sama sih sebenarnya, ini 2 contoh yang ada di atas yang di bawah itu sama. Hanya CSS-nya yang satunya di shorthand ya. Jadi ini untuk top-nya, ini untuk right-nya, ini untuk bottom-nya, dan kemudian ini untuk left ya. Jadi ada urutannya ya. Jadi ini sudah menggunakan properti shorthand ya. Jadi kalau menggunakan properti shorthand di sini cukup ditulis padding saja ya, tanpa tulisan top, right, bottom, left ya. Tapi kalau kalian atur satu-satu seperti ini ya bisa juga. Kalau ini kan kalian harus hafal, ini yang mana yang kiri, mana yang kanan, ya. Yang mana yang atas, mana yang kanan, kemudian mana yang bawah, kemudian mana yang kiri. Itu untuk padding. Sekarang untuk border atau mengatur garis tepi dari suatu elemen. Ya. Jadi kita bisa memberikan warna, kemudian bentuk, lebar, posisi untuk nilai border. Ya. Jadi untuk posisi border atau garis batas ini kita bisa berikan parameter nilai ya. Jadi lebar border misalkan di sini lebar bordernya 2px ya. Jadi bordernya cukup lebar 2px. Misalkan jenis bordernya nanti ada solid, ada dotted ya. Terkait jenis-jenis border kalian bisa searching aja ya. Jadi jenis-jenis border yang bisa digunakan di CSS apa. Kemudian warnanya apa. Contoh, ini contoh penggunaan border ya. Jadi misalkan ini paragrafnya mau kita kasih border ya. Jadi bordernya di sini lebarnya 2px, kemudian solid ya, kemudian warnanya merah ya. Ini contoh implementasi dari border ya. Setelah border kita ada bikin margin ya. Margin itu mengatur jarak elemen bagian luar ya. Jadi mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen yang lain. Propertinya untuk margin ada margin atas, margin kiri, kanan, dan bawah ya. Kemudian margin nanti kita bisa buat shorthand ya. Jadi margin propertiesnya itu ada 4 ya. Umum top,
top, right, bottom, sama left. Kemudian value ya dari properties margin ini ada auto ya. Jadi nanti browser sendiri akan mengkalkulasi dari margin yang ada. Jadi sesuai dengan browser yang kalian gunakan. Kemudian bisa juga pakai value-nya length ya, jarak marginnya berapa ya? 4px misalkan ya, 4px, 4pt, 4 cm dan sebagainya. Kemudian bisa juga menggunakan persen. Jadi kalau persen ya menyesuaikan dengan lebar elemen yang konten elemen yang ada. Bisa juga dengan menggunakan inherit ya. Jadi ini sesuai dengan parent elemen yang ada. Contoh ya, contoh ini. Ini contoh paragrafnya. Nah, paragrafnya ini saya atur marginnya ya, margin topnya 100 px, bottomnya 100 px, right-nya 150 px, left-nya 80 px. Jadi kita bisa atur margin dari contohnya dari paragraf ini. Jadi paragraf ini marginnya berapa? Jadi kita bisa set di CSS ini. Nah, kemudian ini untuk shorthand ya. Kalau penulis ini kan cukup panjang ya. Kita shorthand aja di sini. Margin yang tadi ya. Jadi margin titik 2 ya. Jadi kalau kita shorthand ini urutannya ya. Ini top, ini right, ini bottom, kemudian left ya. Jadi urutannya top, right, bottom, left. Ya. Jadi jangan sampai kebalik. Ya caranya kalaupun nggak hafal ya top, right, bottom, yang mana yang left ya kalian cek aja waktu di kalian running ya atau kalian buka di browser itu tampilannya jadinya seperti apa. Jadi ini contoh ya untuk margin ya, pengaturan margin. Jadi misalkan yang diatur di sini cuman margin top sama margin left. Ini sama aja sih tadi. Oke, tadi terkait CSS box model. Sekarang masuk ke background dan position. Terkait CSS background. Jadi untuk memberikan background pada sebuah elemen kita pakai CSS background. Ya. Nanti bisa menggunakan background itu propertinya ada dua, ada background color sama background image. Ya. Jadi untuk background warna latar belakang dari halaman website kalian itu bisa diatur dengan menggunakan color, warna, ataupun bisa menggunakan gambar. Nah, ini contoh background color ya. Jadi warna latar belakang. Ini yang dikasih warna latar belakang apa? Ini H1-nya. Elemen H1-nya saya kasih warna latar belakang misalkan merah. Jadi untuk pemberian warna ya tadi bisa menggunakan nama warna ya. Menggunakan warna dasar, kemudian bisa hexa, bisa pakai RGB. Jadi background color. Warna latar belakang. Kemudian kalian bisa bikin background juga menggunakan background image ya. Jadi kalian bisa juga menggunakan background image dari URL bisa atau dari kalian simpan di lokal. Jadi tinggal kalian sebutkan nanti background image, kemudian sebutkan di sini path-nya. Path-nya atau alamat atau letak dari background yang kalian panggil itu diletakkan di mana. Jadi kalian bisa memberikan gambar dari sebuah elemen. Nah, propertinya untuk background image itu ada background repeat. Ya. Background-nya misalkan kalian punya sebuah gambar, ini kebetulan tidak saya contohkan sih. Kalian misalkan background repeat ya, kalian punya gambarnya ukurannya cukup kecil. Jadi kalau repeat nanti gambarnya, misalkan gambar pas foto kalian ya, ukurannya cuma 3x4 ya. Berarti background-nya nanti akan di-repeat ya. Akan di-repeat sebanyak halaman ukuran halaman web. Ukuran browser yang sudah kalian buka. Kemudian background juga bisa diatur propertinya di sini background size ya. Jadi ukuran backgroundnya berapa? Background position. Ya. Posisinya seperti apa? Kemudian background attachment. Ya. Nah, terkait posisi atau position ya, dari suatu elemen, nah di sini setiap elemen di HTML ini
punya default ya, properti untuk position. Nah, jadi defaultnya itu yang diberikan adalah static ya. Static. Jadi static position propertinya ada static, ada relatif, ada fix, ada absolute, ada sticky. Hanya kalau sticky ini berlaku pada browser tertentu ya. Secara umum itu ada 4 sih. Position propertinya itu static, relatif, kemudian fix, sama absolute ya. Nah, ini gambaran posisi teks dalam gambar. Jadi kalian akan posisikan, misalkan kalian pakai background gambar. Nah, di sini kalian pakai background gambar. Nah, kalian akan posisikan teksnya di mana? Top left, top right, di center, di tengahnya, atau bottom left, atau bottom right. Ya. Itu untuk posisi. Nah, jadi properti untuk mengatur posisi dari suatu elemen, ya di sini ada top, right, bottom, sama left. Ya. Posisinya statik, berarti sesuai dengan default. Gitu. Jadi, di sini contoh yang menggunakan statik ya. Jadi jika diberikan nilai statik pada sebuah elemen, maka elemen akan kembali ke normal. Jadi tidak akan terpengaruh dengan properti right, top, bottom, left, dan sebagainya. Jadi kalau div-nya ya, jadi kita bisa buat seperti ini sih ya di CSS-nya bisa kita buat misalkan untuk tag div, misalkan kita buat positionnya static ya. Ini. Kemudian relatif ya. Nah, kita juga bisa membuat elemen diposisikan secara relatif dari posisi normal. Ya. Jadi kita bisa buat juga div-nya posisinya relatif. Jadi kalian coba sendiri ya. Kemudian selain relatif juga ada posisinya absolut ya. Paling mudah sih nanti di. Nah ini contoh, ini div-nya elemennya posisinya relatif ya. Seperti ini posisinya relatif. Kemudian ini contoh gambaran yang posisinya absolut. Jadi kita bisa atur posisinya absolut ataupun relatif. Kemudian bisa juga kita atur fix ya, elemen relatif terhadap viewport ya. Jadi elemen relatif terhadap viewport yang ada. Silahkan nanti kalian lanjut pelajari materi yang paling mudah sih kalian belajar seperti dari Waitress School. Itu cukup mudah. Nah, kemudian supaya kalian bisa mengimplementasikan itu semua, ini lanjut ya website atau halaman web yang sudah kalian buat kemarin. Sekarang dikasih styling dengan menggunakan CSS ya. Kalau kemarin HTML yang kalian buat sudah ada stylingnya, ya sekarang dilengkapi ya. Ya boleh ditambahkan apa saja, ya nggak harus. Jadi web pribadi kalian tadi misalkan yang kemarin kalian buat kan baru halaman about, misalkan di sini kalian tambahin dengan styling ya. Jadi kalian lanjut di sini HTML-nya ditambahin dengan CSS ya. Jadi kalau bisa dibuat di satu halaman ya dibuat satu halaman. Jadi CSS-nya di-embed di dalam file HTML. Kalau mau dibuat eksternal ya berarti kalian yang kalian kumpulkan atau yang kalian kirim di LMS kan link ya, link dari tugas kalian ya. Jadi satu folder jadi bolehlah kalau misalkan kalian mau buat CSS-nya dipisah ya, dipisah filenya berarti ya yang dikumpulkan nggak cuma .html-nya tapi .css-nya juga. Oke, hari ini materinya sampai itu. Sekarang lanjut sesi tanya jawab ya. Apakah ada feedback atau pertanyaan, masukan, saran?
Mas Iksan? Belum ada, Bu. Jelas berarti ya. Jelas atau belum mencoba karena ya. Jadi boleh gini Belum ya. mencoba. Nanti silahkan dicoba-coba. Saya sih sudah aktifkan juga untuk forum diskusinya ya. Forum diskusi yang 2 dan 3. Kalau ada pertanyaan di luar atau di luar jam kuliah ini ya, tatap muka, bisa kalian apa ya, kalian kasih feedback ke sana ya, ke forum diskusi. Jadi silakan berkreasi ya, karena nanti akan apa ya, berlanjut ya, akan nanti tambahin CSS, tambahin JavaScript, nanti akan jadi satu halaman web. Jadi nanti di akhir goals-nya kalian punya satu halaman web yang bisa kalian akses secara online. Nanti kita bisa pakai hosting Firebase atau hosting yang lain. Ya bisa yang gratisan atau yang berbayar tergantung nanti. Jadi bisa sih kita manfaatin nanti pakai hosting Firebase. Nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang belajar dulu sih basicnya dulu. Ya, dari HTML, CSS, nanti JavaScript, yang seterusnya. Ya, checking kembali absen kalian. Anggi ada ya, Anggi ya? Anggi Rindi Amtika. Ada, Bu. Ada ya. Absennya belum masuk ya di sini ya? Oke, saya absenkan saja. Udah nggak bisa absen lagi, Bu, di LMS. Oh ya. Sudah masuk kok di tempat saya. Nah, untuk presensi yang di LMS silahkan nanti di checklist sendiri ya. Jadi kalian harus masuk ke LMS ya untuk checklist setiap setiap pertemuan saya aktifkan di hari yang sama dengan hari kuliah, kemudian sampai jam 23 ya. Itu untuk yang presensi di LMS. Gitu. Yang belum ngirim tugas 1A siapa? Saya cek sih tadi ada 4 ya yang sudah mengirim. Kalau yang belum mengirim kan berarti double ya yang dibuat ya. Double HTML-nya plus stylingnya ya. Kirimnya di 1B. Oke, sampai dengan materi CSS cukup? Ya, Bu. Ya, Bu. Cukup, Bu. Oke, cukup. Berarti kita akhiri sampai di jam 5 ini ya. Sebenarnya masih ada waktu sih, tapi karena sudah tidak ada pertanyaan dan sudah tidak ada yang perlu didiskusikan, kita lanjut ke minggu depan ya, Selasa depan. Oke, selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.